Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melakukan presentasi kuliah hari ini. Saya Suliwati akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan teman saya Nur Ain yang bertugas sebagai tanya jawab. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul metode dan pendekatan sejarah dalam studi Islam. Langsung saja kita masuk ke pengertian metode sejarah. Studi Islam adalah setiap studi yang menyangkut keagamaan seperti ilmu hadis, fikih, balaghah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, studi Islam perlu dijadikan sebagai salah satu cabang ilmu yang perlu untuk diperhitungkan. Artinya, ilmu ini sudah mendapatkan perhatian khusus dalam hati para ilmuwan sehingga banyak kampus-kampus yang membuka jurusan studi Islam. Dalam studi tersebut, salah satu persoalan yang mendesak untuk untuk dipecahkan adalah masalah metodologi. Hal ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, kelemahan di kalangan umat Islam dalam memahami Islam secara komprehensif. Kedua ada asumsi dari kalangan ilmuwan bahwa studi Islam akan dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya ilmu filologi, dialog, agama, antropologi, arkeologi. Karenanya metode dan pendekatan harus dikuasai dengan benar dan baik sebagai peneliti dalam studi Islam. Secara etimologi, metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metode artinya cara dan logos artinya ilmu. Secara sederhana, metodologi adalah ilmu tentang cara. Metodologi yaitu cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, ilmu tentang cara studi Islam adalah pengkajian dengan penggambaran, deskripsi, penjelasan, dan pembenaran. Berdasarkan pendapat Kaplan, metodologi mengandung unsur-unsur, yaitu pengkajian, studi, kedua penggambaran, deskripsi, ketiga penjelasan, eksplanasi, dan terakhir pembenaran, justifikasi. Studi berasal dari bahasa Inggris yaitu mempelajari atau mengkaji dan berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah, baik Islam sebagai sumber ajaran, pemahaman, maupun pengalaman. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata asalima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Orang yang tunduk, patuh dan berserah diri kepada ajaran Islam disebut muslim dan akan selamat dunia akhirat. Amin. Di barat, kajian Islam terkenal dengan Islamic Studies, yaitu usaha mendasar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajarannya, sejarahnya, maupun praktek-praktek pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sepanjang sejarahnya, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap ajarannya, maupun sejarahnya. Dalam metodologi Islam, terdapat prosedur ilmiah sebagai ciri pokoknya yang membedakan dengan studi Islam lainnya yang tanpa metodologi. Kita masuk ke fungsi dan kegunaan sejarah. Pertama-tama, melalui peranan penting, metodologi studi sejarah menjadi lebih mampu menajamkan kajian-kajiannya menyangkut masalah hubungan kasual dalam sejarah dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan 5W1H dalam peristiwa sejarah. Semuanya ini mampu mengantarkan pembacanya menjadi lebih paham dan mengerti peristiwa yang terjadi di masa lalu. Fungsi sejarah dibagi menjadi dua, yaitu fungsi sejarah secara umum dan khusus. Fungsi sejarah secara umum yaitu sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui masa lampau peristiwa-peristiwa penting dengan berbagai permasalahannya, yaitu masuk ke fungsi khusus yaitu fungsi intriksi, yaitu media untuk masa lampau sebagai ilmu. Kedua, fungsi intrinsik sebagai fungsi edukatif yang mencakup pendidikan, nalar, norma, kebijakan, politik, dan perubahan di masa depan.
Melalui pengajaran sejarah dapat berfungsi dalam mengembangkan kepribadian peserta didik, terutama dalam membangkitkan perhatian dan cerita sejarah untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Memupuk kebiasaan berpikir secara konstekstual, tidak mudah terjebak oleh opini, menghormati dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kegunaan sejarah menurut Mark Bloch, sejarah berguna untuk hal berikut: menentukan kebijaksanaan pada masa depan, mengembangkan sikap anak agar cinta tanah air. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu cara kerja metode sejarah. Metode sejarah merupakan cara atau teknik dalam merekonstruksi peristiwa pada masa lampau melalui 4 tahap, yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pertama, metode heuristik, pengumpulan sumber. Heuristik merupakan sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data berupa sumber tulisan maupun lisan, atau materi sejarah atau evidensi sejarah yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. Berhasil tidaknya pencarian sumber pada dasarnya tergantung dari wawasan peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan keterampilan teknis penulisan sumber literatur. Sedangkan berdasarkan bentuknya, sumber sejarah dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu sumber dokumenter, sumber korporal, sumber lisan, dan sumber rekaman. Kedua, yaitu metode verifikasi. Setelah sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah penulisan melakukan penyaringan secara kritis terhadap sumber yang telah diperoleh, terutama terhadap sumber-sumber primer agar terjaring fakta yang menjadi pilihannya. Langkah inilah yang disebut kritik sumber, baik terhadap bahan materi maupun terhadap substansi isi sumber. Dalam tahap ini, data-data yang telah diperoleh berupa sumber tertulis maupun sumber lisan disaring dan dipilih untuk dinilai dan diselidiki kesesuaian sumber, keterkaitan, dan keobjektifan. Di dalam proses analisa terhadap suatu dokumen, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen itu sendiri secara keseluruhan. Unsur di dalam dokumen dianggap relevan dan dapat dipercaya apabila unsur itu paling dekat dengan apa yang telah terjadi. Identifikasi terhadap isi pembuat dokumen atau sumber sejarah pun perlu dilakukan untuk menguji keautentikannya. Kita masuk ke metode interpretasi, yaitu analisis fakta sejarah. Tahap ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah disaring dan diidentifikasi melalui proses kritik ekstrim dan intern, yaitu berupa fakta. Fakta yang telah didapatkan tersebut kemudian disusun, diolah, dan ditafsirkan oleh peneliti sehingga peneliti dapat menguji kebenarannya. Setelah kebenaran didapatkan, maka peneliti menggabungkan dan merekonstruksi fakta tersebut menjadi sebuah kesatuan yang dibantu dengan historical thinking. Hal tersebut dilakukan dengan memikirkan kembali masa lalu, seolah-olah peneliti mengalami dan menjadi pelaku pada peristiwa yang terjadi pada masa lalu, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran tentang permasalahan yang dikaji. Metode interpretasi sejarah pada umumnya sering diarahkan kepada pandangan para ahli, sehingga sejarawan bisa mendapatkan kemungkinan jalan pemecahan dalam menghadapi masalah historis. Beberapa interpretasi mengenai sejarah yang muncul dalam aliran-aliran filsafat itu dikelompokkan sebagai berikut: interpretasi monistik, interpretasi teologis, interpretasi geografis, dan terakhir interpretasi ekonomis. Kita masuk ke metode historiografi, penulisan sejarah. Tahap selanjutnya dari proses penelitian ini adalah historiografi. Kegiatan tersebut merupakan tahap paling akhir dari metode penelitian sejarah. Penulis memaparkan seluruh hasil penelitian dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Menurut Ismaun, historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut sejarah.
Historiografi juga menggambarkan pemikiran penulis yang diawali dengan tahap heuristik, kritik sumber, hingga interpretik yang merupakan hasil penelitian di lapangan. Cukup jelas bahwa yang membedakan penulisan sejarah dengan penulisan ilmiah bidang lain ialah penekanannya pada aspek kronologis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pendekatan metode sejarah dalam studi Islam. Mungkin sekian dan cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.